Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja, channel tempat belajar bagi YouTuber pemula. Oke teman-teman yang hari ini sedang berusaha yang mengembangkan channelnya, membuat konten, mudah-mudahan semakin berkembang channelnya. Jadi kita akan hari ini sedang menonton sambil belajar memperbaiki channel, maka kita sering belajar supaya channelnya semakin berkembang lagi ya. Kadang-kadang kita nih lupa, kadang-kadang tersilap ya, makanya perlu kita ulang lagi atau bahkan menjadi suatu ilmu yang baru ya. Bagi teman-temannya ada ilmunya boleh nanti di share di komentar, atau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, yang kita bahas hari ini adalah ternyata hari ini sudah marak di mana-mana sepi penonton ya. Sebetulnya sepi penonton ini salah satunya adalah karena ada orang-orang minatnya berubah ke platform lain ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Ome TV dan sebagainya, macam-macam ya sekarang ya. Memang hari ini manusia butuh hiburan. Tapi kan sekarang kita fokus di YouTube saja ya. Jadi kenapa channel kita sepi atau hal ini adalah yang kita bahas adalah akan mempengaruhi menjadi video kita atau channel kita menjadi sepi ya. Yang pertama adalah karena kebiasaan daripada pemula ya, kadang-kadang masih nonton tutorial yang lama, itu sering bicarakan sebar di sosial media. Memang terdengarnya bagus ya, semakin tersebar ya. Cuma kalau kita sebarnya linknya itu ke sembarangan tempat, yang mana linknya itu kita sebar ke bukan pada tempatnya, misalnya pada orang yang memang tidak suka, kita sebar ke situ ya. Biasanya vlog kita mancing, video kita mancing, kita sebar ke orang yang suka bikin kue, emang gak akan nyambung ya. Macam saya nih kadang ditampilkan misalnya suruh artis barangnya, walaupun dia jutaan view, karena kita tidak tertarik ya tidak nonton, seperti itu ya. Jadi terlewati, di skip saja. Maka jangan teman-teman yang kalau mau sebar link maka harus perhatikannya, karena kalau kita sebar link maka video kita mungkin hanya di skip saja, atau mungkin ditonton pun hanya sebentar, 1 menit 2 menit. Ini kedepannya akan membuat video kita menjadi jelek ya, akhirnya jelek, nanti lama-lama tidak direkomendasikan oleh YouTube lagi. Yang pertama ya. Yang selanjutnya adalah kita nggak usah pakai nomornya 1 2, kita selanjutnya adalah waktu upload ya. Kadang-kadang kita nih uploadnya tidak disesuaikan ya. Memang kalau sudah terkenal, sudah punya brand ya, misal artis ya, diupload jam berapa saja maka akan ramai ditontonnya. Tetapi kalau kita ini uploadnya tidak memperhatikan ya, apalagi mula-mula, maka akan hasilnya tidak bagus. Maka usahakan yang pemula-pemula ini usahakan mengupload ketika jam-jam yang ada orangnya, maksudnya tidak sibuk kerja, sedang nyantai. Misalnya jam-jam sore, jam siang orang lagi istirahat, sore orang pulang kerja, kemudian malam ketika orang-orang nyantai, seperti itu ya. Tetapi untuk ibu-ibu yang masak, uploadnya boleh pagi-pagi, karena yang target penontonnya adalah ibu-ibu. Atau mungkin teman-teman yang punya vlog konten tentang mainan anak-anak, boleh di-upload pagi-pagi, karena yang nonton itu adalah targetnya adalah anak-anak. Jadi anak-anak pun nanti tengok ya, anak-anak yang masih di bawah sekolah atau yang sudah sekolah, maka diperhatikan juga. Jadi yang penting adalah kita harus tahu mana waktu yang pas untuk kita uploadnya. Nanti kita tahu, oh ternyata upload, setelah kita sering-sering upload, maka kita akan tahu, oh ternyata di jam sekian penonton saya banyak, seperti itu ya. Bagi pemula harus memperhatikan jam-jam upload, jangan sampai kita upload tengah malam, nah, seperti itu. Tapi bagi yang orang-orang yang sudah banyak penontonnya, subscribernya sudah banyak, seperti Insan Tutor ya, atau Klien Tutor,
tutorial. Nah, itu kan upload jam berapapun akan banyak. Tapi bagi kita ini pakai yang tadi ya, waktu-waktu jam istirahat, jam nyantai, nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kurang diperhatikan adalah masalah thumbnail ya. Karena kita sudah buat video, sebetulnya setelah kita buat video ya, biasanya langsung disebar oleh pihak YouTube, direkomendasikan. Tetapi karena thumbnail kita ini memang kurang menarik ya, sehingga tidak diklip, akhirnya cuma di skip saja. Hanya seperti itu. Akhirnya kalau seperti ini akan menjadi video kita kan turun nilainya di mata itu. Nah, contoh kita saja lah, kita walaupun kita hobi motor misalnya ya, maka begitu kita ketik motor, maka akan muncul video-video yang membahas mengenai motor. Maka tidak mungkin kita bahas kita tonton semua yang ditampilkan di beranda di HP kita, tidak mungkin kita tonton semua, tetapi biasanya kita akan pilih-pilih yang menarik dari segi thumbnailnya, kemudian judulnya menarik. Makanya perlu kita perhatikan, kita mulai belajar thumbnail dan judul supaya menarik bagi penontonnya. Kemudian selanjutnya adalah SEO ya. Walaupun hari ini sudah berkurang ya, tetapi bagi pemula usahakan masih tetap perhatikan ya, dengan kata kunci seperti itu ya. Masukin saja. Karena apa? Karena itu memang disediakannya YouTube. Dan makanya kalau kita pengen menulis di deskripsi ya, maka supaya tidak capek, taruh aja di note atau di catatan ya. Jadi apa-apa saja, misalnya mancing ya, kita tulis saja mancing mania, cara mendapatkan spot yang bagus atau cara striknya, nah, seperti itu. Tulis saja di deskripsi di note ya, di catatan. Kemudian nanti kalau kita mau upload video tinggal copy paste saja, jadi tidak capek-capek. Nanti bikin video lagi copy paste saja. Demikian juga ketika masak, resepnya mudah, cara simple masak seperti ini, kuliner dan sebagainya, tulis saja di catatan. Kemudian kalau kita mau upload video tinggal copy paste saja. Jadi itu saja sementara seperti itu ya. Dan supaya bagaimana solusi supaya channel kita lebih bisa berkembang, karena memang hari ini memang seperti itu ya kondisinya. Jadi kita harus punya action, minimal adalah kita memang harus action supaya video kita, channel kita ini tetap bertahan minimal ya. Yang penting adalah kita harus konsisten. Konsisten upload video. Karena dengan upload video kita akan semakin hari semakin belajar, semakin nanti kedepannya kalau sudah orang-orang yang tadinya berpindah hobi ke platform yang lain, mungkin suatu saat akan kembali lagi kepada YouTube lagi, maka ini adalah kesempatan kita. Intinya tetap semangat membuat video, mudah-mudahan channelnya semakin berkembang ya. Jangan lupa nanti kita tonton lagi persembahan video dari Asbar Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.